Saudara-saudari kami semua, terimalah salam Buddhis dari Suhu. Namo Amitabha. Baik, nah hari ini kita ketemu lagi ya di kebaktian rutin hari Minggu. Nah, kita sambung yang minggu kemarin. Nah, di minggu kemarin Suhu ada menjelaskan tentang Shi Zeng Qi, yaitu 4 upaya benar. Nah, kita review lagi ya, apa itu Shi Zeng Qi. Shi Zeng Qi, nah, yang ke-1, Wei Sheng E Ling Bu Sheng. Jika bibit keburukan belum menumbuh, jangan ditumbuhkan. Yang kedua, Yi Sheng E Ling Tuan. Keburukan yang sudah muncul harus diputuskan pada saat itu juga. Yang ketiga, Wei Sheng San Ling Sheng. Jika bibit atau benih kebajikan itu belum muncul, kita harus mulai menanam pada saat ini. Yang keempat, Yi Sheng San Ling Zeng Zhang, yaitu jika bibit atau benih kebajikan ini sudah tumbuh, kita harus mengembangkan menjadi wuliang ubian atau melimpah. Nah, hari ini harusnya kita masuk ke 37道品 37 pedoman yang di next step, yaitu Shi Shen Zu atau yang bisa disebut dengan Shen Zu Tong. Nah, tetapi sebelum masuk ke Shi Shen Zu atau Shi Zu Tong, nah, hari ini Su lebih mau membahas tentang jalan praktik yang sesungguhnya di dalam Buddha Dharma. Nah, kenapa hari ini Suhu memilih ini, bukan langsung masuk ke Shi Zu Tong? Karena Shi Zu Tong itu agak sulit untuk dimengerti jika belum ada dasarnya. Jadi menurut Suhu hari ini Suhu harus kasih dasarnya dulu. Jadi pada waktu yang akan datang kita baru mulai masuk ke Shi Shen Zu. Nah, Shi Shen Zu itu ada 4 ya, sama kemarin udah ada Shi Nian Zu, Shi Zeng Qi. Yang akan masuk selanjutnya adalah Shi Shen Zu. Shi Shen Zu itu terdiri dari apa? Yu Shen Zu, Qin Shen Zu, Xin Shen Zu, Guan Shen Zu. Nah, yang pertama itu adalah Yu. Nah, Yu Shen Zu, Yu Shen Zu itu adalah apa? Sebuah daya tarik atau kemauan kita untuk belajar Dharma. Disitulah dia mengajarkan kita bahwa gimana cara hati kita untuk menimbulkan rasa kemauan untuk mempelajari Dharma. Nah, yang kedua, Qin Shen Zu. Qin Shen Zu itu adalah kerajinan atau kesabaran dalam belajar Buddha Dharma. Yang ketiga, Xin Shen Zu. Xin, nah, itu adalah hati. Kita harus membangkitkan hati apa untuk belajar Buddha Dharma. Yang keempat adalah Guan Shen Zu. Guan Shen Zu itu adalah cara kita memerhatikan diri kita sendiri untuk belajar Buddha Dharma. Nah, sebelum masuk ke Shi Shen Zu, hari ini Suhu akan membahas dulu tentang jalan praktek sesungguhnya dalam Buddha Dharma. Suhu rasa kalian juga sering mendengarnya, cuman tidak yang terlalu satu persatu dijelaskan. Nah, hari ini Suhu akan menjelaskannya satu persatu dengan sederhana, yaitu Wen, Si, Xiu. Nah, 3 ini: mendengar, merenung, dan mempraktekkan. Nah, Wen Si Xiu ini adalah 3 pedoman yang penting
yang harus kita bangkitkan di dalam hati kita untuk belajar Buddha Dharma. Nah, dari Wen masuk ke Se, baru masuk ke Siu. Nah, dari Wen sendiri kalau ditranslate ke bahasa Indonesia itu adalah mendengar. Tetapi jika kita translate ke Mandarin itu bisa menjadi beberapa arti. Wen bisa juga mendengar, Wen bisa juga kita mencari, Wen bisa juga kita membahas. Nah, jadi dalam ajaran Buddha, jalan praktek yang sesungguhnya tidak terlepas dari tiga ini, yaitu mendengar, merenung, dan mempraktekkan. Dan di dalam Suranggama Sutra atau Leng Yen Jing, Guangxin Pusa atau Bodhisattva Avalokitesvara berkata, dari kita mendengar, merenung, dan mempraktekkan, kita akan masuk ke dalam samadhi. Wen Si Xiu Ru San Mo Di. Ini yang dikatakan di dalam Leng Yen Jing. Nah, kalimat ini yang singkat menjelaskan seluruh tahapan praktek di dalam Buddha Dharma menuju pencerahan atau cengkuh. Sekarang banyak sekali orang yang belajar Buddha Dharma, sangat banyak sekali. Tetapi kenapa masih dipenuhi dengan kegelisahan dan penderitaan? Ini yang patut kita renungi sebagai umat beragama Buddha. Pastinya bukan karena Dharma itu tidak bermanfaat atau istilahnya tidak efek. Tetapi apa? Kita seolah-olah belajar agama Buddha itu cuma berhenti sampai di step mendengar, membaca. Selebihnya no, cincai. Kita bisa mendengar, kita bisa membaca, tetapi sangat jarang sekali orang yang masuk ke step lanjutnya, yaitu merenung atau apalagi mempraktekkan. Jadi di dalam Wen Si Xiu ini, tiga-tiga ini saling berketerkaitan. Tidak boleh tinggal satupun. Pasti harus mulai dari Wen masuk ke Se, baru masuk ke Siu. Tidak boleh Siu dulu baru Wen baru Se, atau Se dulu baru Wen baru Siu. Itu sudah salah. Nah, ada orang yang baru membaca sebuah sutra. Saya hari ini membaca Jing Kang Jing. Jing Kang Jing di dalam kita sudah tahu itu mengajari kita untuk tidak terikat. Kong. Nah, setelah saya membaca satu kali dan saya tahu, saya langsung mau mempraktekannya. Tidak bisa. Kalian akan berjalan ke arah yang salah. Karena apa? Kalian belum masuk ke tahap merenungi. Jadi mendengar atau Wen, satu, kita pasti harus mendengarkan Zheng Tong佛教atau Zheng Fa佛教, yaitu Dharma yang sebenarnya yang dikatakan dan tercatat di dalam sutra, bukan dari mulut ke mulut. Pada ceramah 2 minggu yang lalu, Su pernah mengatakan bahwa kita belajar agama Buddha itu dua, i jie wei shi, i fa wei shi. Kita harus menjadikan sila dan dharma sebagai guru kita, bukan orang. Itu sangat penting karena sekarang banyak sekali orang yang apa? Mengidolakan suhu. Aduh, saya suka banget dengan suhu yang dari Sri Lanka.
saya mengikuti dharmanya dia. Aduh, saya suka banget dengan suhu yang di Taiwan itu, saya mengikuti dharma dia. Salah nggak? Sebenarnya nggak salah kalau kalian tidak terikat. Jika kalian terikat, maka kalian salah. Karena apa? Semua orang itu pasti mempunyai opini sendiri, dan opini itu tidak selalu benar. Jadi walaupun kita yang sudah mendengarkan ceramah atau bimbingan dari guru, mau siapapun itu, kita harus bisa merenungi kembali dan membuktikan bahwa itu sesuai di dalam sutra. Itu yang namanya sanfai. Kita harus bisa. Nah, jadi kita mendengar bukan hanya sekedar mengumpulkan pengetahuan. Banyak sekali orang sekarang mendengarkan ceramah hari ini tentang apa? Jingkaji. Besok Dijanji. Besok lagi Amithoji. Besok lagi Miaofa Lianhuaji. Tetapi apa? Sebanyak sutra yang kalian dengar, jika kalian tidak mempraktekkannya, tetap kosong. Sifat dan karakter kalian jika tidak berubah, itu sama aja. Jadi kita harus bisa step by step. Kita harus tahu kemampuan kita sampai di mana. Dharma itu banyak, tetapi pasti ada yang cocok dengan kemampuan kita. Jangan melebihi dan jangan mengurangi. Jangan ikut-ikut. Wah, teman saya dia itu, saya mau ikut ah. Wah, teman si B itu, saya mau ikut ah. Tetapi apa? 不符合我们的心意. Dia tidak sesuai dengan hati kita atau kemampuan kita. Kita harus tahu, kita walaupun Buddha mengatakan 人人皆有佛性, kita sebagai umat manusia, kita sudah ada bibit untuk menjadi Buddha. Tetapi pupuk yang dipakai untuk memupuk benih ini, setiap orang itu berbeda-beda. Makanya baru ada sebegitu banyak dharma yang dibabarkan oleh Sang Buddha. Untuk apa? 度不一样的人，度不一样的众生。Jadi kita harus bisa, setelah mendengar, harus bisa merenungi. Tujuan dharma bukan untuk sekedar menambah pengetahuan. Kita harus tahu, bukan sekedar menambah kemampuan atau pengetahuan kita. Oh, saya hari ini belajar ini nih. Oke, saya tambah satu pengetahuan. Oh, besok saya belajar ini, saya tambah satu pengetahuan. Emang gak salah, kita harus ngerti. Tetapi kalau tidak mempraktekkan, sama aja itu bohong. Dari yang paling kecil. Sekarang saya belum belajar agama Buddha, saya sering marah-marah. Tetapi setelah 10 tahun saya belajar agama Buddha, sama aja saya suka marah-marah. Apa yang kamu dapat di dalam Buddha Dharma? Makanya kenapa Buddhis itu disebut juga dengan the way of life. Gimana cara kita menyikapi hidup ini? Yang penting dalam Dharma itu bukan kita sudah mendengar seberapa banyak, tetapi apakah kita benar-benar memasukkan Dharma itu ke dalam hati kita? Para leluhur pernah berkata, 闻而不思
如人食而不化. Mendengar tanpa merenung bagaikan apa? Kita sudah makan, tetapi kita tidak mencerna. Jika hanya mendengar tanpa kita menghayati, 智慧, kebijaksanaan itu tidak akan muncul. Kita cuma sekedar tahu dan cuma sekedar apa? Pengetahuan. Kita masuk ke yang kedua, yaitu merenung. Setelah kita mendengar Dharma, kita perlu untuk apa? Merenung setiap hari, berulang-ulang kali. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa Buddha mengajarkan kita sedemikian? Apa hubungan ini dengan saya? Misalkan di dalam Jing Gang Jing itu mengatakan, 凡所有相皆是虚妄. Segala sesuatu yang memiliki bentuk itu adalah ilusi, dan itu bukanlah yang sebenarnya. 凡所有相皆是虚妄. Ini contohnya apa? Segala bentuk yang kita lihat dengan mata kita sekarang ini belum tentu itu adalah aslinya. Salah satu contoh, kita melihat meja ini. Sekarang bentuk ini adalah meja. Tetapi jika sekarang suhu mengeluarkan atau mematahkan meja ini menjadi sebagian-sebagian, apakah ini masih meja? Masih. Karena apa? Kita masih bisa melihat dengan kasat mata itu adalah bentuk dari meja, nggak salah. Tetapi kalau kita sudah tidak melihat bagian dari meja, melainkan cuma tumpukan kayu, apakah ini meja? Bukan, ini kayu. Apakah ini adalah beneran kayu? Jika kayu ini sudah saya blender dan dia sudah menjadi bubuk, dia bukan kayu, dia adalah serbuk kayu. Jadi Jing Gang Jing mengatakan 凡所有相皆是虚妄. Itu benar, karena semua itu gak ada yang pasti di dalam bentuk ini. Seperti baju bisa jadi baju karena sudah dikerjakan. Kalau bukan, dia adalah kain. Itu sesuatu yang harus kita renungi. Bisa ada bunga karena ada bibit. Bibit dari mana? Bunga dari mana? Kita harus bisa merenung ini. Pelan-pelan di dalam keseharian kita merenung. Lalu apa lagi yang bisa kita renungkan? Satu, mengapa saya begitu terikat dengan ucapan orang lain? Mengapa saya sulit untuk melepaskan keuntungan dan kerugian? Kenapa semua bentuk yang ada di sekitar kita itu akan selalu berubah-ubah? Kalau kita sudah tahu, kita bisa bakal bilang anicca, ucca, ketidakkekalan. Kita bisa tahu bahwa itu adalah anicca. Tapi apakah kita bisa mempraktekkannya? Belum tentu. Jadi kita harus terus merenungkan kebenaran ini. Dharma bakal berubah jadi kata-kata yang sangat bijaksana, yang mampu mencerahkan diri kita sendiri. Kita masuk ke praktik yang ketiga, yaitu siu atau mempraktekkan. Banyak sekali orang mengira praktek spiritual itu adalah sesuatu yang sangat rumit. Aduh,佛教sulit banget.
Saya sudah sibuk setiap harinya, saya sudah fannau setiap harinya. Masa saya disuruh merenungin ini itu lagi? Ngapain? Tambah dong beban saya. Padahal praktek dharma yang sebenarnya itu kita bisa temukan di kehidupan sehari-hari. Saat ada yang melukai kita, saat ada yang lagi ngomongin kita, merendahkan kita, satu aja, apakah kita masih mengingat dengan ajaran Buddha? Seperti kita lagi sakit, apakah kalian akan lebih mengingat Buddha atau mengingat sakitnya? Nah, saya rasa pasti sakitnya. Sama, pas kita sakit, aduh sakit, sakit. Tapi bukan Buddha. Jadi kita harus bisa merenungi. Kalau kita tahu bahwa sesungguhnya semua yang ada di sekitaran kita adalah anicca, uca, kita tidak akan terikat lagi dengan tubuh sesen ini. Orang mau gimana melukai kita, mengomongin kita, merugikan kita, kita udah apa? Cincai lah, gak apa-apa. Ini juga sebuah perenungan. Saat kemarahan muncul, apakah kita mampu mengamati dan menyadarinya? Kalau bisa, berarti kalian sukses, kalian成功. Seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Guru, apa itu praktik?" Gurunya cuma menjawab, "Saat kamu lapar, makan. Saat kamu lelah, tidur." Kedengarannya apa? Sangat sederhana. Dan kita malah akan berpikir, lah, seorang murid bertanya kepada gurunya, kenapa gurunya bilang begitu? Bukannya seorang guru harus bilang, kamu harus pergi belajar sutra ini, kamu harus pergi merenungi ini. Malahan guru ini menjawab, jika kamu lapar, makan. Jika kamu lelah, tidurlah, istirahatlah. Mengapa demikian? Ketika sesuatu barang yang gampang aja kita tidak bisa melakukannya dengan baik, apalagi yang susah. Ketika kita makan, kita fannau, pikiran kita dikuasai oleh fannau, dan kita memikirkannya terus. Pastinya kita tidak akan tenang di dalam makan. Makanya kenapa muncullah kuotang di dalam agama Buddha? Itu apa? Melepaskan semuanya. Kita harus memusatkan pikiran dan konsentrasi pada makan tanpa memikirkan apapun. Tidur tanpa tenggelam ke dalam kegelisahan. Kadang kita tidur itu kita memikirkan, aduh masalah ini belum selesai, aduh besok mau makan apa, aduh besok saya harus melakukan apa, aduh saya besok harus gimana-gimana. Pasti tidur kalian gak tenang. Makanya di dalam agama Buddha itu kalau sebelum tidur kita harus membacakan satu ayat, 以时请息，当愿众生生得安稳，令得自在。 Kita harus bisa pas waktu tidur itu tidur dengan tenang dan melepaskan semua fannau. Kita baru bisa apa? 自在. Kita baru bisa enjoy. Jadi praktek dharma itu kalian harus ingat.
harus segampang mungkin, se-enjoy mungkin. Tetapi jangan kelewat enjoy. Kita harus enjoy dulu baru bisa belajar dharma. Kalau kita mau belajar dharma dengan keadaan tertekan atau fanau, itu pasti gak bisa. Pernah ada yang mengatakan bahwa kita belajar dharma itu harus apa? Kita belajar dharma harus ke dalam goa. Agama Buddha itu sulit. Kalau belajar dharma atau mau merenungkan itu harus ke dalam goa, diam, gelap, baru kita bisa belajar dharma. Apakah seperti itu? Tidak. Di dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa bawa untuk merenungi hal-hal seperti yang paling gampang, makan, tidur. Itulah yang paling gampang untuk merenungi ke dalam praktik agama Buddha. Tidak perlu ke goa. Adanya apa? Kalian gila. Nah, ataupun apa? Ada yang mengatakan bahwa kita kalau xiuxing itu harus seperti Buddha. Kita harus duduk di bawah pohon 3 hari 3 malam. Biar apa? Biar bisa cepat mencapai penerangan sempurna seperti Buddha. Kalau sekarang kita mempraktekkan itu, satu, akan dicap orang gila. Di dalam winayanya suhu itu sebenarnya ada apa? Kita harus praktik agama Buddha itu di dalam goa. Jangan dulu ya, tapi atau bermeditasi di bawah pohon sebanyak 3 hari. Nah, jadi dulu itu di zaman Buddha itu kalau misalnya satu suhu itu dia mau tenang dan meditasi, dia harus mencari satu pohon. Untuk apa? Untuk merenung, untuk duduk di bawah. Tetapi apa? Tidak boleh lewat dari 3 hari. Kalau setelah lewat dari 3 hari, beliau harus mencari satu pohon baru lagi untuk melanjutkan. Karena apa? Buddha mengajarkan tidak boleh terikat walaupun sama pohon itu. Kita pastinya xiuxing juga sama, kita mau cari tempat yang enak, tempat yang enjoy, baru kita bisa mempraktekkan dharma atau belajar dharma. Karena apa? Situasi dan kondisi mendukung. Seperti juga dengan biku yang harus mencari satu pohon. Dia pasti apa? Cari pohon yang teduh, pohon yang besar, pohon yang lebat. Untuk apa? Bisa lebih enjoy, tidak terlalu panas. Nah, seperti begini, saya ketemu satu pohon nih, wah lebat banget ini, saya suka, saya duduklah. Tetapi setelah 3 hari ada orang datang, wih, sudah 3 hari kamu harus pindah. Gak mau, ini pohonnya saya suka, enjoy. Keterikatan, zizu, harus cari pohon lagi. Nah, tapi kalau sekarang apakah kita boleh menggunakan cara itu untuk mempraktek dharma? Jangan. Bisa gila. Nah, jadi kita harus mempunyai kebijaksanaan di dalam praktik Buddha Dharma. Nah, jadi kita saat merenung itu adalah praktik. Banyak orang yang tadi ngomong wen si xiu itu adalah proses bertahap. Tetapi jika kita memiliki智慧 atau kebijaksanaan yang lebih mendalam, next step ya, upgrade, mendengar adalah merenung. Pas kita mendengar sebuah sutra atau sebuah ayat, kita bisa langsung mendengar, langsung merenung, walaupun kita belum mempraktekannya. Fan Shui Xiang Jie Shi Xu Wang, sekarang saya baca, saya langsung merenungi karena saya ngerti. Tetapi untuk praktiknya nanti kita harus merenungi dulu, kita harus tahu dulu. Nah, setelah kita udah merenungi, sudah tahu, praktekkanlah dengan yang
yang gampang dulu, kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita mempraktekkan, yang terakhir itu adalah apa? Merealisasikan. Buktikanlah bahwa yang dikatakan Buddha itu adalah benar. Makanya kemarin Suhu juga ada ngomong, Xing Jie Xing Zhen, itu juga penting di dalam agama Buddha. Keyakinan dulu yang paling penting, yang paling utama di dalam agama Buddha. Xing Jie, kita harus bisa memecah sebuah masalah. Xing apa? Mempraktekkan. Zeng, buktikanlah bahwa yang Buddha atau sutra katakan itu adalah benar. Ketika kita mendengar sebuah dharma, lalu langsung hati kita itu selaras atau sejalan. Nah, berarti apa? Kita sudah sukses. Suksesnya apa? Bukan 100%, jangan sombong dulu. Itu cuma 0,1 sekian persen. Kita tetap harus berlanjut untuk belajar, untuk batin kita menjadi jernih. Itulah yang dikatakan samadhi, wen si xiu ru samodi, atau mendengar, merenungi, dan mempraktekkan untuk jalan masuk ke samadhi. Makanya kenapa Guanxin Pusa itu banyak yang mengatakan bahwa Guanxin Pusa itu mencari keluar, tetapi sebenarnya Guanxin Pusa itu sering mendengarkan itu ke dalam, bukan keluar. Karena apa? Guanxin Pusa itu mengamati sumber pendengaran itu sendiri, karena Guanxin Pusa memiliki ergen yuan tong. Nah, ergen yuan tong. Jadi Guanxin Pusa Xun Sen Jiu Ku, mencari suara-suara yang memiliki penderitaan untuk melihat kembali ke dalamnya, hingga akhirnya apa? Kekuatan dari Guanxin Pusa itu akan melampaui suara yang beliau mendengar. Untuk apa? Mencari kebebasan dan kesempurnaan batin. Karena apa? Kebenaran itu tidak berada di luar diri kita, tetapi apa? Di dalam diri kita. No. Berada di mana? Tangxia, kesadaran saat ini juga. Itulah kebenaran. Kalau kita mengomongkan kebenaran 1 menit atau 2 menit kemudian, itu kita udah mikir lagi. Dan di dalam pikiran itu kita bisa menjadi licik untuk selalu memikirkan yang bagus dulu. Makanya kenapa kebenaran itu bukan sebelumnya, bukan sesudahnya, tetapi tangxia, detik ini juga. Demikian pula dengan mendengar dharma, merenungkan dan mempraktekkan dharma. Jadi kita harus ingat di dalam Leng Yan Jing, ya, itu mengatakan wen si xiu ru samodi. Mendengar itu apa? Membuka pintu kebijaksanaan kita. Itu penting. Kalau kita tidak mendengar, kita gak bakalan akan tahu. Nah, setelah itu merenung membuat kita bisa selaras dengan kebenaran, biar kita tahu bahwa apa sesungguhnya kebenaran itu. Lalu setelah kita tahu, kita baru bisa mempraktekkannya, menjadikan apa? Dhamma di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang Suhu Gede ngomongin, Dharma itu tidak perlu kamu cari sampai ke ujung dunia atau belajar sampai sepintar apapun. Tetapi apa? Shi Hui Da Xue, belajarlah Dharma di dalam kehidupan sehari-hari. Gak usah jauh-jauh dulu. Karena apa? Kemampuan kita tidak sampai. Kehidupan kita sendiri aja masih kacau balau, kita udah mau yang jauh, gak bisa. Bangunlah. Nah, jadi dimanapun kita berada, itu adalah tempat latihan kita. Setiap saat, setiap detik itu adalah kesempatan untuk kita bertumbuh di dalam Buddha Dharma. Jadi semoga ya setelah hari ini kalian tahu ya
Suga tahu kalian masuknya itu berapa persen ya? 0,1% atau 0,2, atau ada yang masuk kiri langsung keluar kanan, terbang kita. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti itu kita harus step by step, pelan-pelan, nggak apa-apa. Nah, tetapi kalau kalian ada yang nyantol walaupun sedikit, harus bisa benar-benar menghidupkan dharma di dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Melalui ketiga ini yang sangat sederhana, wen, si, xiu, kita pelan-pelan menjauh apa? Dari penderitaan. Dan semakin kita dekat dengan pencerahan kita. Nah, semoga sharing dharma pada hari ini bisa berguna untuk kalian semua ya. Sangxia wenchang, jing dai xia tang, tajia amitofo. Silakan semua berdiri.